got the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, siapa ketua kelasnya di sini? Ibu, Nanti saya Mama Bi. siapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada pagi hari ini siapa yang hadir nak di kelas ini? Siapa yang hadir? Si Elza, Bu. Kepada Elza. Itu, Bu, perutnya sakit tadi pagi, Bu. Selamat ya. Iya, Bu. Oh, ya cepat sembuh ya pada Elza ya, kawan-kawannya ya. Nah, selanjutnya itu kita harus semangat pagi nih. Kita harus bersifat nasionalis. Jadi pagi ini kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Oh, iya, Bu. Mali pimpin lagunya Mali. Pimpin di sini Ya, ya. situ aja. Nyanyi aja. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih anak ibu. Nah, kita sudah sedikit kan sudah semangat nasionalisme kita hari ini kan. Nah, ibu pengen tanya nih, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu kita tentang apa? Udah lupa, Bu. Lupa. Nah, kita kemarin minggu lalu kita tentang belajar perkembangan biakan hewan mamalia. Nah, Elsa Basrada. Mari. Apa lagi? Ya, dulu lah. Ya. Ria sampai Malia. Tadi kita apa yang tadi minggu lalu kita belajar apa? Tentang perkembangan biakan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, kenapa ibu pengen nanya dulu nih? Mengapa kita harus berwirausaha? Supaya cepat kaya, Bu. Terus apa lagi? Kenapa kita harus berwirausaha? Mantap, bagus. Apa lagi? Apa? Supaya kita main kaya, main peluang. Apa lagi kenapa kita berwirausaha? Dengan berwirausaha kita akan menjadi pribadi yang mandiri, tidak merepotkan orang lain. Nah, terus ya ibu yang nanya lagi nih, kenapa orang berwirausaha itu dikatakan dengan orang yang mandiri? Karena bisa punya uang sendiri, Bu. Nah, bisa juga tuh. Bagus ya mas. Apa lagi? Nali? Apa tadi, Bu? Kenapa orang wirausaha itu dikatakan dengan orang yang mandiri? Ya kan dia bisa membuka usahanya sendiri. Bagus tuh, bagus pertanyaannya. Kasih Nali. Terus apa lagi? Kenapa kita harus berwirausaha? Kenapa dikatakan orang usaha itu mandiri? Ya biar kita itu bekerja, Bu, tidak mengharapkan pekerjaan orang lain, tapi kita mempekerjakan orang lain. Bagus. Tangkap itu.
Ya. Nah, coba anak ibu analisis dulu mengamati tentang baca itu. Ekspor batik. Udah pada mati kan, udah analisis. Nah, aku pengen nanya begini. Apa sektor terbesar batik itu berpengaruh nggak dari penghasilan negara kita? Berpengaruh. Apa? Menguntungkan? Betul, kasih Cak. Bagus, apa lagi? Dan analisis tadi yang paling mati. Dan juga nih tadi udah menguntungkan kan dari ekspor batik. Ada nggak tuh kerugian yang kita terima dari ekspor batik? Nah itu kan berarti tetap juga menguntungkan. Nah, aku pengen nanya nih, bagaimana jika impor ekspor itu tidak dapat menguntungkan bagi negara kita? Apa ada solusinya? Ya, makin banyak utang kan? Jadi negara kita tuh bisa dikatakan kalau banyak utang negara miskin. Ya kan? Kita tuh negara yang kaya juga berbeda sumber daya saja, tapi kita dengan sumber daya yang melimpah, kita mengadakan ekspor, kita menjual, itulah keuntungan menguntungkan. Tapi kita diberikan juga nih, karena saking kita kekurangan di negara kita melakukan impor, membeli dari luar ke dalam. Nah, itulah dikatakan ekspor nih, penjelasan nih tentang ekspor impor. Ekspor itu luar, impor itu Dalam. nah mantap. Nah kita ini ekspor nih keluar negara ASEAN. Yang ada berarti banyak kan, Malaysia, Singapura, apa lagi? Thailand, Vietnam, Filipina. Nah, apa lagi? Dan Laos kan? Turki enggak, Bu? Enggak dong. Oh, beda. Masuk lagi. Nah, ini kita beli tuh. Yang kita jual masuk ini kita kita persenkan, kita jual ke negara yang lebih menguntungkan itu di sini. Nih, sama sini. Sini kita penjualan kita banyak nih, kayak batik, karet, apa gitu kan. Ya, minyak tuh sektornya di sini nih. Nah, terus ya, kita juga ada kegiatan impor. Kita membeli dari luar ke dalam. Apa tuh? Nah, impor ini adalah sesuatu kegiatan di bidang perekonomian yang kita beli dari barang luar ke dalam. Misalnya mesin. Nah, mesin. Bahan kimia. Kalian pernah kan ada toko bangunan tuh besi? Nah, Mesinnya bisa besar tuh. ya. Itu impor tuh, besi impor. Besar tuh yang kita keluarkan uangnya. Kalau misalnya impor dari yang tidak sepadan, adanya kerugian lebih besar kerugian daripada menguntungkan. Jadi satu-satunya negara kita yang kita ekspor yang paling terbesar adalah minyak sawit terbesar sama karet. Nah yang kita beli itu dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian, ya dibilang 50-50 lah, karena kita kan adanya balance, keseimbangan antara dari ekspor dan impor. Dengan hal itu kita akan menjadi negara yang sejahtera. Dibilang sejahtera enggak, cuma kita memiliki sumber daya yang limpah. Makanya kita perlu lebih banyak pemilihan ekspor daripada impor. Contohnya nih, kita mengimpor keju. Keju kan ada dari Belanda, dari negara Singapura atau mana itu kita beli, dan negara kebutuhan kita di dalam negeri. Nah, di luar negeri ini kekurangan kayak pasir dari Singapura. Pengolahan. Nah, itu yang kita ekspor, itu yang kita dapat keuntungan dari Singapura. Singapura ini kan negara yang terkecil. Dia membutuhkan, iya, terkaya kita kecil. Dia membutuhkan juga Indonesia kayak lahan pasir,
kecil atau apa gitu. Terus pakai seimbang. Nah, satu ibu selanjutnya tuh udah paham ada yang ini? Ibu makanya kenapa negara kita itu kan negara kita besar kan Bu, kaya. Tapi kenapa sampai sekarang negara kita itu masih dijuluki dengan negara berkembang Bu? Nah, kenapa kita masih negara berkembang? Karena SDM kita tuh masih kurang. Sumber daya manusianya, berpikirnya. SDA kita ini udah +2 alam, ya kan? SDM-nya ini baru. Itu yang kita harus berkembang. Kita tidak akan maju kalau misalnya SDM kita itu tidak dominan dengan SDA alam kita berlimpah nih. Sedangkan SDM kita tidak. Kenapa kita masih berkembang? Karena lapangan pekerjaan kita masih belum luas. Kerjaan itu yang berpengaruh. Kenapa kita berkembang? Kalau bermaju kan sudah banyak teknologi yang mendukung kan. Kita masih belum. Teknologi kita tuh masih membutuhkan dari impor luar. Ada yang kita membeli lagi kayak militer atau apa, makanya itu kita disebut berkembang. Ini dominan nih sumber daya alam dan sumber manusia nih. Ini berpikir kita nih sumber daya manusia nih, SDM-nya. Berpikir nih kita berkembang gitu. Sedangkan di luar saja orang udah berpikir di maju. Apa yang diciptakan waktu itu kan penciptaan kita terbatas dengan lapangan, keuangan. Sedangkan di luar negeri kan sudah ada kebutuhan dia berpikirnya. Apa yang diciptakan, apa yang dikeluarkan dari uang tubuh, makanya kita disebut dengan berkembang gitu. Paham ibu semuanya? Itulah makanya ekspor dan impor ini sama sebenarnya, balance 50 dan 50. Tapi kita insya Allahnya dominan ekspor, karena kita mau cari untuk menutup utang negara kita dengan mengumpulkan dari bahan-bahan yang diekspor di luar. Tapi dengan itu Indonesia juga memikirkan impor, karena impor yang kita beli. Apakah dengan hal itu mahal tidak? Mengurangi keuntungan kita tidak? Karena ekspor dan impor ini, karena ekspor ini berpengaruh dari kesejahteraan nih, kesejahteraan kita. Bahan pangan jadi murah, sedangkan kalau impor kita tidak, kita membeli. Otomatis kan kerugian yang kita keluarkan untuk uang itu kan berkurang. Jadi kita tuh nggak sejahtera, masih jauh, tapi diuntungkan juga ekspor. Makanya kita menciptakan barang-barang yang bisa kita ekspor yang dapat membeli atau menjual. Mana yang mau menjual atau membeli? Menjual. Karena nggak pernah keuntungan ya. Itulah yang kita pelajari ini tentang ekspor dan impor. Apa tadi ekspor dan impor? Ekspor itu menjual barang kita dari negara lain. Kalau impor itu membeli barang lain juga masuk ke negara kita. Bagus. Tangan dulu untuk kita masing-masing. Nah, hari ini ibu bagi kelompok dua kelompok ya. Ya, Bu. Ini Noli sama Rita sama Alena kelompok 1 ya. Nih 1. Ini kelompok 2. Tunggu nggak pandangin dok? Iya, satu lagi sakit mah, Elza kan yang sakit. Ya, saya ada Bu. Bikin namanya dulu Bu. Ya, bikin nama kelompoknya dulu ya. Kita mawar. Udah Bu. Tadi sudah ibu bagikan KPD tentang ekspor dan impor kan? Ya. Udah kan baca instruksinya tuh? Ya. Analisis komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara lingkup ASEAN dan diimpor dari berbagai negara lingkup ASEAN ke Indonesia Bu. Nah, ya udah ibu jelaskan di situ saja kan apa yang kita ekspor dan impor. Ya. Malaysia, Singapura, apa yang kita ekspor, apa yang kita impor. Nah, tulis itu nama tujuannya, misalnya Malaysia, bahas itu Malaysia.
seperti itu ya Excel KPD-nya. Lalu untuk kelompok 1 dan 2 dibuat ya KPD-nya, nanti kan sajikan dengan laporannya yang kalian buat ya. Ini leceh ekspor impornya non ini. Sudah dibuat ya Ibu KPD-nya? Sama Ibu. Nah, kalau sudah buat kan Ibu ada media lagi nih. Media untuk memperkuat materi kalian dan ekspor dan impor. Nah, salah satu yang itu lompat di mana? Aicha, nanti Aicha, Ibu. Aicha, tadi nanti berapa itu? Besok aja. Buka aja. Jangan sebelum pada. Sama aja, semua sampai berakhir aja. Iya Bu, kasih itu sebagai keiman. Nah, itu Bu. Nanti nomor 20. Kita itu. Iya, Cak, ibu kawan. Ibu kawan. Alhamdulillah, ya saja. Terima kasih, Cak. Nah, inilah materi media penambahan Ibu tentang penguatan materi kalian ekspor dan impor. Kan sudah buat tadi kan udah diskusikan. Nah, kita ekspor dan kita impor. Nah, di sini kita ada main permainan nih. Coba choose commerce for import. Coba itu kan kita menebak. Terus itu kita memilih bahasa Inggris nih atau memilih commerce for import itu apa? Tahu nggak? Komes. Commerce for import. Apa itu? Tahu? Commerce for import itu adalah komoditas ekspor impor. Jadi kita singkat dengan commerce for import. Apa tadi? Komoditas ekspor impor. Nah, sudah tahu kan? Jadi dalam media permainan kita ini untuk penguatan materi berpikir kalian tentang ekspor dan impor dan menambah pengetahuan kalian tentang ekspor dan impor, Ibu pengen kalian satu orang untuk menempelkan dari surat cinta. Surat cinta dari bahasa kita ini kan. Nah, nanti kalian buka nih, nanti kalian tempelkan. Misalnya nih kan ada keju. Keju itu komoditasnya apa? Ekspor atau impor, ditempelkan di sini. Ya, itulah kita permainan kita tebak choose commerce for import tentang pemilihan tebak ekspor dan impor dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk murid Ibu pertama yang cantik ialah Alena dulu nih. Maju Alena. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba buka dulu surat cinta ini. Satu kali ya, ini cintanya bisa dibanyak. Ambil. Pilih dulu. Semuanya, dari semuanya. Nah, pilih ambil semuanya. Itu kan bisa dapat ya. Nah, coba anak Ibu mana nih kegiatan komoditas dari ekspor dan impor? 2. Yang mana ekspor dan impornya? Tolong tempelkan. Ya, situ.
Bagus. Yang mana nih ekspornya? Ya, bagus. Dapat kan anak-anak ibu yang pernah lihat ini? Yang ekspor-impornya yang mana? Betul. Kasih tepuk mantap dulu untuk Alina. Tepuk mantap. Nah, inilah yang dijelaskan kan kalau ekspor kita ambil dari mesin kendaraan transportasi dari luar. Nah, kita mengeksplor batik nih yang kita analisis tadi. Nah, selanjutnya tuh tadi tolong lagi nak. Oh, siap. Ya. Mana nih yang ekspor impornya? Nih. Ya. Salah, Bu. Betul, bagus. Bagus semua dulu tadi. Tepuk mantap. Terima kasih Dali. Tahu ibu ya. Nah, ibu tolong sama Nima. Nima, apa ini kurang responnya? Masuk depan ya. Nah, betul nak? Kasih tepuk mantap dulu untuk Nima. Nah, terima kasih Nima. Nih, kita ambil itu bisa satu nih tentang daging. Ini kegiatannya soal impor. Nova maju. Dia akan beli kayak gitu. Ya kan kita tergantung. Masih ya. Betul tuh Ipan. Kasih tepuk mantap dulu. Nah, kasih yang lebih cantik semuanya pagi ini. Kalian sudah tahu kan dari meja pengajar kita ini karena tentang pemilihan choose from export import tentang ekspor dan impor. Saya sudah tahu kan apa saja yang kita beli yang kita jual ke negara lain. Ada 5 untuk kita. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang choose from export dan import. Selanjutnya Indonesia kan mempunyai identitas kan dari negara. Setiap negara mempunyai identitas kan. Sama dengan kita punya juga identitas namanya daftar riwayat hidup. Kalian tahu nggak itu apa daftar riwayat hidup? Nah, bisa juga tuh bagus lagi apa lagi daftar riwayat hidup? Ya, bagus. Nilma, apa lagi? Alena, apa aja? Apa itu daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup. Atau sikat dengan BRK. Nih, kalau mudah mengingatnya DH aja lah. Jangan pernah berpikir dokter hewannya. DH. Jadi udah tahu belum itu apa daftar riwayat hidup? Apa itu Ica? Ya, bagus, betul. Nah, hari ini kita juga belajar tentang daftar riwayat hidup. Negara Indonesia kita mempunyai identitas, yaitu Indonesia. Yang memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga memiliki letak wilayah, geografisnya. Begitu juga dengan seseorang, negara kita. Daftar riwayat hidup itu ialah yang memiliki identitas atau data yang menggambarkan ciri khas dari seseorang maupun negara yang kita bahas tadi. Misalnya kalian nggak punya riwayat hidup lah, kalian nggak akan kenal orang lain, nggak punya nama, itulah kenapa kita membuka daftar riwayat hidup. Seperti contohnya itu, lihat contohnya itu contoh kaya. Nih di sini daftar riwayat hidup tuh ada nama, jenis kelamin kalian, usia, tempat tanggal lahir, agama, dan hobi
hobi, kesenangan kalian, serta cita-cita kalian. Seperti itulah kurang lebih dari daftar riwayat hidup yang dapat menjadi ciri khas kita. 5 dari ini pasti ada berbeda, pasti ada ciri khasnya. Misalnya dari tempat tinggal kalian kan berbeda, nama kalian juga berbeda, usia kalian pun berbeda, serta hobi kalian juga berbeda. Itulah makanya kita membutuhkan daftar riwayat hidup untuk menjadi ciri khas kita. Misalnya nih, yang mana orangnya? Nih, orang asing nih, kita orang lokal, orang asing. Pasti kalau misalnya kita dari segi berbahasanya beda kan? Ini orangnya misalnya bahasa Inggris, kan? Ini bahasa lokal, misalnya Ocu, Semina, bahasa Indonesia kan? Nah, orang ini juga memiliki identitas dari segi bahasa, usia juga beda. Dia lahirnya di sini, lahirnya di New Zealand atau Amerika, kita lahir di mana? Pasti udah berbeda kan? Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Tadi sudah kita bahas tentang Sebastian Kompor kan? Tentang ASEAN. ASEAN itu juga memiliki apa nih? Memiliki daftar riwayat hidup juga, bukan dari seorangnya ya, dari sifat individual dari presidennya, dari masyarakatnya juga memiliki daftar riwayat hidup. Negara kita juga memiliki daftar riwayat hidup. Contohnya nih, dari negara kita ini juga Ibu Johnson tadi, ya kan? Negara juga punya identitas, kita juga punya identitas. Ibu pengen tahu nih, dari ciri khas kalian itu pasti mempunyai berbeda-beda kan dari seorang. Nah, hari ini Ibu akan membagikan Tokopedia latihan kalian. Nah, di sini ada Ibu nih. Ya. Ini Cak. Ini Cakoyo. Sampelnya udah dijelasin tadi kan, nama, name, usia, age, born kalian kapan, tempat kalian berapa, hobi, cita-cita kalian apa. Nah, Bikin nih, Bu. ya dibuat ya. Udah, Bu. Kalau sudah dikumpulkan ya Ibu. Sudah, Bu. Bikin cantiknya. Iya. Rena. Nah, ini kan sudah kalian buat nih. Apa beda tanda riwayat hidup? Seribu jelasan tadi kan apa beda riwayat hidup kan? Nah, dari sini kan udah dapat ciri khas beda nih. Dari misalnya nih dari Alena, umurnya 12 tahun. Zilma umurnya 11 tahun. Dan Ica pun umurnya 9 tahun. Berbeda-beda kan? Tempat lainnya pun berbeda. Ada Makina, ada Padang, dan ada pun Nami Salo. Di situ sudah dapat kita gambaran ciri khas dari kehidupan kita, dari kehidupan kita yang dapat menjadi identitas pokok dalam kehidupan kita, dapat kita bersosialisasi dengan orang lain. Orang lain pasti bertanya, what's your name? What age? Berapa umur kalian? Siapa nama kalian? Gitu kan? Dan kalian kalau misalnya sudah besar, kalian memiliki KTP nih, umur 17 tahun minimal. Kan kalian sudah, nanti kan umur kalian sudah 17, berapa tahun kan? Udah 10 kayaknya ya. Atau 5 tahun aja, itu 6 tahun lagi kalian memiliki KTP. KTP itu udah sebagian dari kehidupan kita. Dapat gambaran itu semuanya? Nah, sudah paham tentang riwayat hidup. Tadi kan kalian sudah membuat dan menjalankan kegiatan ekspor dan impor kan? Sudah kalian tulis kan? Ini tugas LKPD ini udah Ibu terima nih. Ya, kelompok. Jadi Ibu pengen dari kelompok 1 dulu nih maju ke depan untuk menyajikan hasil laporannya. Perwakilannya Bu ya. Ya boleh. Ini Bu Ica aja membacakan tadi. Ya boleh juga. Supaya
Siapa tuh? Apa negaranya ya? Kelompok Malaysia. Malaysia. Sebutkan negara tujuan dulu. Negara tujuan Malaysia. Ya. Ekspor kebutuhan kelapa, minyak kelapa sawit dan sawit. Yang diimpor kebutuhan pangan seperti gula. Negara tujuan di Singapura. Yang diekspor pasir, minyak sawit dan obat. Yang diimpor mesin peralatan listrik dan mesin. Yang ketiga, negara tujuan Filipina, diekspor karet, makanan dan minuman. Terus yang diimpor biji nikel. Yang terakhir itu negara tujuannya Laos, yang diekspor aksesoris kendaraan dan elektronik. Yang diimpor tembakau, mentah, emas dan aluminium kalsium. Nah, bagus. Nomor 1 banyak waktu dulu nih. Nah, sudah kalian tadi kan ini laporan dari negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laos. Itu dari negara Asia yang kita pelajari tadi. Nah, untuk nomor tadi di nomor 2, lagi dong kalian di nomor. Jelaskan ke teman-teman ini nomor 2. Negara tujuan Brunei Darussalam, ekspornya minyak mentah, transportasi, impornya tembakau, mesin. Yang kedua Thailand, ekspornya bahan bakar dan kendaraan, impornya gula pasir dan kendaraan berat atau traktor. Yang ketiga Vietnam, ekspornya minyak bumi dan batu bara, impornya kulit dan besi. Yang keempat Filipina, ekspornya karet dan pakaian, impornya digital dan musik. Nah, bagus. Kasih aplaus dulu punya Bapak. Bagus, yang lebih tua juga punya jadwal kelompoknya ya. Jadi dia ada semua nama materinya ya. Tuh, tepuk tangan kita semua dulu hari ini. Nah gini, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, bagus. Ada kesulitan nggak kalian mempelajari kedua hal itu? Ada. Terus ada nggak? Mana yang kalian suka ya ekspor dari mana tadi? Dari itu. Satu apa? 5? Itu paling suka kegiatannya. Yang lain? Jelas berbeda ya. Kalau yang ekspor ini bergambar ya. Kalau yang kata cuma penjabaran singkat saja. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah kita belajar tentang ekspor dan impor dan juga DH, daftar riwayat hidup, bukan dokter hewannya. Berbeda apa kita sudah singgung di minggu lalu, itu tentang hewan. Jadi kesimpulannya kita tahu intinya adalah kita tahu negara kita ekspor dan impornya apa saja, adanya keuntungan dan kerugian yang kita terima. Dengan hal itu kita dapat menjadi kehidupan kesejahteraan yang balance dari yang kita beli atau kita jual, yang dapat menambah komoditas kehidupan kita yang kesejahteraannya Indonesia. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Tahu kan? Contohnya apa tadi? Minyak sawit, minyak bumi, emas, kan pasir, batu bara. Kita dominan ke Singapura ya, karena negara itu pembangunan. Nah, maka dari itu, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang MEA. MEA apa arti MEA itu? Untuk minggu depan kita belajarnya. Masih sambung nih sama ini, masih sambung. Untuk minggu depan kita belajar tentang MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, minggu depan ya. Kita juga berbeda lagi nih. Masyarakat kita berbau sosialisasi untuk minggu depan. Nah, maka dari itu kita selesai